Beruang itu kembali muncul pada pagi hari di tanggal 9 Desember. Kali ini, beberapa detik kemudian beruang itu lantas membawa Mayu dan menyeretnya keluar rumah dengan kondisi yang sudah tercabik-cabik. Di desa, semua orang pun panik karena takut. Tidak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi. Beruang itu menyerangnya dan menggigit punggung anak itu. Beruang itu kemudian melanjutkan killing spree-nya dan tanpa ampun. Pada akhirnya setelah sekian korban berjatuhan, binatang itu akhirnya pun Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. Ketika penduduk Hokkaido berbicara tentang serial killer pada tahun 1915, mereka tidak akan pernah menyangka kalau pembunuh berantai yang mereka akan temui adalah sesosok beruang raksasa. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Di Rokusensawa, Sankebetsu, Hokkaido pada tahun 1915, semuanya dimulai pada pertengahan November pagi ketika beruang coklat muncul di depan pintu keluarga Ikeda. Pertemuan pertama dengan beruang itu menakutkan, tetapi pada dasarnya tidak berbahaya karena beruang itu hanya mengambil jagung dan pergi tidak lama kemudian. Pemukiman di daerah Rokusensawa, Sankebetsu, pada dasarnya adalah pemukiman baru. Hal itu tentu saja membuat daerah tersebut masih sangat asri dengan tumbuhan dan hutan. Hidup bersama binatang pun sebenarnya bukan masalah bagi para penduduk di sana. Sayangnya, kejadian yang akan datang adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Beruang yang sama muncul lagi pada tanggal 20 November di tahun yang sama. Kepala keluarga Ikeda menjadi khawatir dan membawa putranya serta beberapa teman dari desa untuk memburu beruang itu. Pada tanggal 30 November, mereka berhasil menembak beruang itu tetapi hanya melukainya. Hewan itu berhasil melarikan diri, meninggalkan jejak darah. Mereka mengikuti jalan setapak ke Gunung Onishika, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil mengejar beruang itu. Percaya bahwa beruang itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena mengalami luka tembak, orang-orang itu pun menghentikan pencarian. Tragisnya, dugaan mereka salah. Beruang itu kembali muncul pada pagi hari di tanggal 9 Desember. Kali ini di rumah keluarga Ota. Di dalam rumah ada Abe Mayu, istri kepala keluarga Ota, yang sedang mengasuh bayi. Beruang itu pun memasuki rumah, lalu menyerang bayi itu, dan tanpa ampun menyeretnya. Beberapa detik kemudian beruang itu lantas membawa Mayu dan menyeretnya keluar rumah, membawanya masuk ke hutan. Adegan yang mengerikan itu, Mayu kemudian ditemukan oleh tim pencari dengan kondisi yang sudah tercabik-cabik. Mereka pun mengejar si pelaku. Tim pencari akhirnya menemukan beruang itu sejauh 150 meter ke dalam hutan. 5 orang menembaknya tetapi hanya 1 peluru yang mengenainya. Dan beruang itu pun yang terluka berhasil melarikan diri lagi. Di desa, semua orang pun panik karena takut. Beruang yang marah dan lapar akan kembali lagi untuk mendapatkan lebih banyak manusia. Banyak penduduk bersenjata datang ke rumah keluarga Ota untuk berjaga. Sementara 50 warga lain dikerahkan di rumah tetangga mereka, keluarga Miyoke. Tempat keluarga Ota terletak di paling ujung pemukiman
dan paling dekat dengan hutan. Penduduk percaya kalau beruang itu muncul pasti lewat situ. Pada malam hari, beruang itu pun benar-benar muncul di halaman keluarga Ota. Salah satu pria yang berjaga pada saat itu kemudian menembaknya tetapi meleset. Pembantu rumah tangga di rumah tetangga tiba untuk membantu, tetapi pada saat itu beruang itu sudah pergi. Tidak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi. Beberapa jam berlalu dan 49 orang berjaga di depan rumah keluarga Miyauke memutuskan untuk berpencar dan melakukan patroli, meninggalkan satu orang untuk bersiaga. Lagi-lagi hal itu merupakan pilihan yang sangat buruk. Sekarang, dengan orang-orang yang berpatroli, kondisi rumah keluarga Miyauke hampir tidak terlindungi. Sangat menakutkan untuk mengetahui bahwa tatkala orang-orang yang berjaga sudah bubar, beruang itu benar-benar mendatangi keluarga Miyauke. Beruang itu berhasil melewati satu orang yang berjaga di dekat keluarga Miyauke dan tanpa terlihat langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ada Yayo, istri keluarga Miyauke yang sedang menyiapkan makanan sambil menggendong salah satu anaknya di punggung. Sementara satu anaknya yang lain juga ada di dapur bersamanya. Di rumah itu sebenarnya ada juga orang lain yang mengungsi. Dua bocah sedang berada di kamar bersama dengan ketiga anak Yayo. Dan kamar yang lain juga ditempati oleh seorang ibu hamil yang juga diungsikan di bawah perlindungan 50 orang. Sebelum mereka pada akhirnya berpatroli. Ketika Yayo mendengar suara-suara di luar, dia hendak pergi untuk menyelidiki. Sayang, semua sudah terlambat. Beruang itu sudah ada di dalam rumah. Yayo mencoba melarikan diri, tapi putra keduanya tersandung dan jatuh. Ketika dia berada di tanah, beruang itu menyerangnya dan menggigit punggung anak itu. Selama penyerangan ini, hanya ada satu warga yang tersisa di dalam rumah. Ketika dia mendengar suara dari dalam, dia membuka pintu dan melihat salah satu anak Yayo sudah melihat orang lain masuk. Beruang itu nampaknya merubah target dari Yayo kepada orang itu. Saat sang warga berusaha membela diri, beruang itu memukul punggungnya. Beruang itu melanjutkan pembunuhannya dan membunuh putra ketiga Yayo dan kedua bocah yang ada di ruangan lain. Beruang itu kemudian melanjutkan killing spree-nya dan tanpa ampun juga membunuh si wanita hamil yang tengah tidur di kamar. Yayo entah bagaimana berhasil melarikan diri dan memperingatkan orang-orang yang berpatroli. Memberitahu mereka apa yang terjadi. Mereka pun langsung berbondong-bondong kembali ke kediaman Miyauke. Masih ada suara-suara dari dalam rumah yang merupakan tanda bahwa beruang itu masih ada di dalam. Para warga merekomendasikan untuk membakar rumah itu, tetapi ditolak oleh Yayo yang berharap masih ada orang yang selamat di dalam. Para warga kemudian membagi pasukan menjadi dua kelompok dan menempatkan posisi. Satu kelompok di belakang rumah dan satu kelompok di depan rumah. Mereka hendak mencegat beruang itu untuk kabur. Namun tatkala beruang itu keluar dari pintu depan, warga yang melihatnya langsung mundur takut dan malah membiarkan beruang itu kabur. Binatang buas yang telah 6 orang hanya dalam 2 hari ini telah melarikan diri lagi. Di dalam rumah, pemandangan yang bisa terlihat hanyalah darah dan kematian. Ketika kepala keluarga Miyauke menyadari anak-anaknya yang mati, dia memutuskan untuk menghubungi Yamamoto Heikichi, seorang pemburu beruang profesional. Ketika kepala keluarga Miyauke menjelaskan serangan itu kepada Heikichi, pemburu itu yakin bahwa pelakunya adalah beruang yang disebut sebagai Kesage. Menurut Heikichi, beruang itu sebelumnya telah membunuh 3 wanita. Heikichi yang telah menukar senjatanya dengan alkohol menolak permohonan Miyauke dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi berburu. Dua hari kemudian, setelah warga Sakenbetsu mengajukan permintaan mereka kepada pemerintah setempat, tim penembak jitu pun dibentuk. Setelah dibujuk oleh orang dengan jabatan lebih tinggi, Yamamoto Heikichi pun pada akhirnya mau ikut serta juga. Pada tanggal 13 Desember, beruang Kesage kembali menyerbu rumah keluarga Ota, mengambil semua cadangan makanan mereka, kemudian melanjutkan untuk mengobrak-abrik bagian depan rumah mereka sebelum kembali ke gunung. Kelompok pencari sekarang berjumlah 60 orang, terdiri dari warga,
tim penembak jitu bersama dengan Heikichi. Pada malam yang sama, mereka berhasil menemukan Kesage dan menembaknya, tetapi sekali lagi mereka gagal membunuhnya. Sebuah tim kecil yang dipimpin oleh Yamamoto Heikichi dikumpulkan untuk mengikuti jejak darah dan jejak kaki beruang yang terluka. Yamamoto Heikichi yang mengetahui kebiasaan Kesage dengan sangat baik berhasil melacaknya dan menemukannya berada di bawah sebuah pohon oak. Melihat sasaran berada di depan mata, dia memutuskan untuk mengendap-endap dengan hanya membawa satu orang untuk menemaninya. Tatkala mereka sampai pada jarak 20 meter, mereka pun langsung melepaskan tembakan. Yamamoto Heikichi menembak Kesage tepat di jantung, dan dengan tembakan berikutnya yang berhasil mengenai kepalanya. Pada akhirnya setelah sekian korban berjatuhan, binatang itu akhirnya pun mati. Segera setelah peristiwa tragis ini, Rokusensawa menjadi pemukiman hantu karena banyak penduduk desa pergi karena takut akan lebih banyak serangan beruang. Banyak orang yang percaya bahwa beruang itu kemungkinan bangun lebih awal dari hibernasinya karena lapar mungkin membuatnya lebih agresif. Masalah lain yang kemudian diidentifikasi adalah didirikannya pemukiman di wilayah tersebut. Keberadaan manusia kemungkinan mempersempit wilayah berburu sang beruang dalam mencari makanan. Penting untuk dicatat bahwa beruang tidak berburu dan membunuh manusia secara alami. Meskipun selalu tragis, mereka biasanya hanya menyerang jika manusia menghalangi makanan mereka atau mengancam anaknya. Hari ini di Rokusensawa berdiri sebuah monumen di dalam hutan sebagai simbol dari insiden beruang coklat Sankebetsu. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.